أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian sendiri hingga kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah tersebut. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian ingat. Dan jika kalian tidak menemukan di dalamnya seseorang pun, maka janganlah kalian masuk hingga kalian diberi izin. Jika dikatakan kepada kalian, kembalilah, maka hendaklah kalian kembali. Itu lebih suci bagi kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada dosa bagi kalian untuk memasuki rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Di dalamnya terdapat barang-barang milik kalian dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Misbah, yaitu karya Quraisy Shihab tentang etika bertamu dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah ini dijelaskan bahwa mengucapkan salam baru meminta izin, sedangkan jika tidak melihat seseorang maka dia hendaknya minta izin, misalnya dengan mengetuk pintu. Jika tidak menjumpai seseorang dalam rumah itu, yang berhak minta izin yaitu pemilik rumah. Jika hanya ada budak dan anak kecil, janganlah kalian memasuki rumah tersebut. Dan ayat ini juga tidak menyebutkan berapa kali izin dan salam harus dilakukan sebelum kembali. Namun, beberapa hadis memberi petunjuk agar minta izin dan salam maksimal itu sebanyak 3 kali dalam etika permintaan izin. Islam juga menekankan agar ketika berada di pintu, hendaknya pengunjung tidak memarahkan pandangannya langsung berhadapan dengan pintu. Akan tetapi dia hendaknya berada di arah kiri dan kanan pintu untuk menghindari pandangan langsung ke dalam rumah tersebut, karena boleh jadi dalam keadaan yang tidak boleh jadi penghuni rumah tersebut dalam keadaan yang tidak berkenan untuk dilihat oleh orang lain. Yang kedua yaitu tafsir Al-Marghi, penafsiran Ahmad Mustafa Al-Barghi tentang Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Menurut Ahmad Al-Mustafa Al-Marghi, dengan meminta izin dengan penghuni rumah dengan baik, hal itu bisa membuat seseorang lebih akrab dengan tuan rumah, dan tanpa seizin mereka akan sulit masuk dan mendapatkan izin untuk bertamu. Jangan sampai kamu masuk ke rumah tanpa seizin dari tuan rumah itu sendiri, sehingga membuat dirimu sendiri merasa tidak nyaman berada dalam dan menyapanya. Dan bahwa umat Islam telah diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, seperti ketika hendak mengetuk pintu rumah, janganlah langsung melihat ke dalam rumah. Yang dikhawatirkan seseorang yang berada dalam rumah tersebut dalam keadaan yang tidak diinginkan untuk dilihat oleh seseorang. Allah telah menjelaskan, memberikan petunjuk kepadamu agar kamu selalu ingat, diberi peringatan dan melakukan apa yang diperintahkan kepadamu agar hidup sebagai hamba yang lebih teratur dan terarah. Ubay bin Tasbit meriwayatkan atas orientasi seorang laki-laki dari kaum Ansor bahwa ada seseorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sampai aku berada di rumahku dalam keadaan di mana aku tidak suka ada orang yang melihatku, baik ayah maupun anak,
maka dia datang kepadaku dan memasukiku. Dan turilah ayat, janganlah kamu masuki rumah-rumah kecuali untuk menghalangi kekuasaan dan kedamaian, agar mereka tidak mengerjakan kesalahan orang lain dan tidak melihat apa yang tidak boleh mereka lihat, dan tidak berhenti pada syarat yang biasanya dibutuhkan orang yang berhati-hati untuk tidak memberitahu siapapun tentang mereka sampai ini adalah pelampasan mereka milik orang lain. Jadi jangan merasa senang. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang penafsiran Al-Qurtubi tentang Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini. Pada ayat 27, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, para ulama berkata, meminta izin itu 3 kali, sebab jika seseorang mengatakan sesuatu perkataan sebanyak 3 kali, maka biasanya perkataan itu akan dapat didengar dan dapat dipahami. Beliau juga mendengarkan bahwa apabila ditanya siapa itu, maka kita tidak boleh menjawab dengan kata aku. Pada ayat 28, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa tidak boleh memasuki rumah yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, terlepas dari apakah pintunya terbuka atau tertutup, karena agama telah menutup pintu dengan larangan masuk sampai pintu itu dibuka dengan izin pemiliknya. Yang terakhir yaitu pada ayat 29, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi izin untuk tidak meminta izin ketika memasuki rumah yang tidak dihuni. Oleh karena itu, kewajiban untuk izin masuk diperbolehkan karena kekhawatiran akan melihat hal yang dilarang. Mengenai etika bertamu ini, sebagai tuan rumah, Rasulullah SAW mengajarkan untuk memuliakan tamu tersebut. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Atau kalau tidak dapat berkata baik, maka hendaklah diam. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan penafsiran yang telah saya jelaskan tadi, yang mana penafsiran Quraish Shihab, Ahmad Mustafa Al-Marghi, dan penafsiran Al-Qurtubi terhadap surat An-Nur ayat 27 secara umum sama, meminta izin kepada penghuni rumah secara baik. Hal itu dapat membuat seseorang menjadi lebih akrab dengan tuan rumah dan sesama muslim. Sebagai seorang muslim yang mengerti akan ajaran agama Islam, tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin dengan pemilik aslinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari tuan rumah merasa terganggu apabila ketika seseorang melihat langsung ke dalam rumah yang mungkin kurang pantas untuk ditampakkan kepada orang lain, sehingga tidak menimbulkan rasa canggung di antara keduanya. Dan juga ketika meminta izin, hendaknya jangan berdiri tepat di pintu. Hal tersebut pastinya akan langsung melihat ke dalam rumah yang seharusnya untuk tidak dilihat oleh orang lain. Sedangkan perbedaan antara penafsiran Quran Surah An-Nur ini, menurut Quraish Shihab, menyebutkan bahwa orang yang berhak meminta izin pada orang yang datang adalah tuan rumah aslinya yang memiliki rumah tersebut, walaupun ada budak dan anak kecil, tetapi tidak boleh masuk tanpa ada pemilik rumahnya. Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Marghi, penghuni rumah sebagai orang yang berhak menerima atau memberi izin. Yang terakhir yaitu menurut tafsir Al-Qurtubi. Menurut tafsir Al-Qurtubi ini, dibolehkan untuk mendahului seseorang dengan salam sebelum meminta izin ketika seorang bertamu. Seseorang dilarang memasuki rumah orang lain tanpa izin mereka, dan tidak boleh meminta izin sebanyak 3 kali karena mereka mungkin tidak tahu siapa yang datang. Dan jangan hanya menjawab saya ketika seseorang bertanya,
Siapa ini? Orang-orang yang meminta izin harus menghindari mengetuk pintu secara berlebihan, karena ini menunjukkan ketaatan moral. Dan jika pemilik rumah mengajukan permintaan kembali, jadi harus kembali. Dan tidak berarti pemilik rumah memiliki kebebasan untuk mengusir tamunya. Sebaliknya, jika pemilik rumah harus mempertahankan perasaan tamu, memasuki rumah yang tidak dihuni adalah ilegal. Namun, ini tidak berlaku jika rumah atau tempat kediaman yang akan dimasuki tidak dihuni lagi. Poin yang terakhir yaitu tentang relasi ayat dan pendidikan dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini membahas tentang pentingnya menjaga diri, menjaga kehormatan dan tidak melanggar batasan dan interaksi sosial, terutama terkait dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat ini juga memberikan panduan terkait dengan etika dan dalam berinteraksi yang berhubungan erat dalam pendidikan moral dan sosial dalam Islam. Yang mana ayat 27 ini Allah memerintahkan agar kita tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin yang menggambarkan pentingnya penghormatan terhadap privasi dan hak orang lain. Dalam ayat 28, ayat ini menunjukkan bahwa jika kita tidak menemukan seseorang yang di dalam rumah, kita harus pergi dan tidak boleh mengganggu atau masuk tanpa izin lebih lanjut. Yang terakhir yaitu ayat 29, yang mana di dalam ayat 29 ini ditekankan agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kehormatan atau menciptakan fitnah, yang mengingatkan kita untuk menjaga perilaku dan moralitas kita dalam berinteraksi. Jadi, adapun relasi dengan pendidikan dalam ayat ini, yang pertama yaitu pendidikan moral dan etika. Ayat-ayat ini mengajarkan kita mengenai etika dalam berinteraksi dengan sesama, yang sangat relevan dengan pendidikan karakter dalam konteks modern. Pendidikan tidak hanya terbatas dalam pengetahuan akademik, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, etika, dan kesadaran sosial yang harus diajarkan sejak dini. Yang kedua yaitu pendidikan untuk menghargai privasi. Di dalam ayat 27 sampai 29 ada penekanan pada pentingnya menghargai batasan dan privasi orang lain, yang menjadi pelajaran penting dalam pendidikan sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang semakin terbuka seperti sekarang, pentingnya untuk mengajarkan generasi muda untuk lebih sensitif terhadap batasan pribadi dan sosial. Yang terakhir yaitu pendidikan kehormatan. Ayat ini juga dipahami sebagai pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. Ini mengajarkan bahwa pendidikan yang baik mencakup pengajaran tentang adab dan etika. Sekian dari pembahasan saya mengenai adab bertamu dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini. Mudah-mudahan dapat kita petik pelajaran dalam Quran surah An-Nur ayat 27 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.